Halo, balik lagi di channel Maret27. Channel yang isinya bukan cuma komentar, tapi juga obat sakit kepala bagi yang kebanyakan teori. Hari ini kita bahas topik yang bikin dahi berkerut, alis naik sebelah, dan kepala makin cenat-cenut. Mungkin dalam hati ada yang bilang, bangsat, barangkali lo ya. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Bang, kenapa sih belakangan ini Roy Suryo, Rismond, dan Tifa kelihatan makin pusing? Ya pusing lah, karena satu persatu barisan mulai belok arah, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Yang kemarin teriak paling keras, hari ini malah datang ke rumah Pak Jokowi dengan wajah penuh senyum dan damai. Coba bayangin, lagi rame-rame perang, ada satu pasukan yang bilang, udah ya, gue pulang dulu, capek. Yang ditinggal gimana rasanya? Pusing? Pasti. Bahkan lama-lama bisa stroke atau mungkin bisa mati berdiri karena membayangkan akan mendekam di jeruji besi 12 tahun penjara. Apa yang bikin situasi makin panas? Yang bikin panas itu bukan kompor, tapi fakta. Seperti yang ramai diberitakan, Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Pak Jokowi. Bukan buat demo, bukan buat teriak, tapi buat menyelesaikan secara baik-baik. Dan hasilnya apa? SP3 terbit. Masalah hukum selesai, tidak ada drama berkepanjangan. Nah, di titik ini, mulailah kepala-kepala tertentu seperti Roy Suryo, Rismond, dan Tifa terasa berat. Loh, bukannya itu langkah yang bijak? Nah, itu dia. Bagi orang yang waras, itu namanya dewasa dan bertanggung jawab. Tapi bagi sebagian pihak, itu disebut 3. Pengkhianat. Iya, Roy Suryo menyebut langkah Egy dan Damai sebagai bukan pejuang, tapi pengkhianat. Padahal ya, kalau tujuan awalnya cari kebenaran dan ternyata salah, terus minta maaf, itu justru kesatria bukan? Kenapa kok malah dibilang pengkhianat? Karena kalau satu orang keluar dari barisan, narasinya bisa runtuh. Coba kita logika sederhana aja. Kalau yang paling vokal aja akhirnya Damai, berarti ada dua kemungkinan. Memang dari awal salah sasaran, atau ada yang masih keras kepala meski sudah kelihatan ujungnya. Dan kayaknya yang nomor 2 ini yang bikin pusing. Terus soal pernyataan Roy Suryo yang bilang, kalau begini saya, Rismond, dan Tifa benar-benar masuk bui. Itu gimana? Nah, ini menarik. Ini bukan kata netizen, bukan kata buzzer, tapi pengakuan tersirat dari mulut sendiri. Kalau seseorang sudah bilang, wah kalau begini bisa masuk bui, itu artinya apa? Artinya dia sudah sadar risikonya, tapi telat. Ibarat naik motor ngebut, rem blong, baru teriak, waduh ini bisa jatuh. Ya iya. Kenapa Pak Jokowi kelihatan santai-santai saja? Nah ini bedanya. Yang ribut, yang panas, yang teriak, itu bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi tetap santai, tetap senyum, tetap menerima tamu dengan baik. Karena beliau paham satu hal, kebenaran itu nggak perlu teriak, waktu yang akan menjawab. Dan ketika waktu menjawab, yang salah akan datang sendiri, bukan dipanggil. Apakah ini akhir dari drama? Belum tentu, tapi satu hal sudah jelas, narasi mulai bocor, barisan mulai retak, yang keras mulai was-was. Karena hukum itu nggak lihat siapa yang paling sering muncul di TV, tapi lihat bukti dan tanggung jawab. Dan sejarah selalu mencatat siapa yang berani mengakui kesalahan dan siapa yang terus bersembunyi di balik drama. Jadi buat Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, mungkin sekarang waktunya bukan nambah teori, tapi nambah refleksi diri. Karena kepala yang terlalu penuh prasangka, biasanya memang gampang pusing. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah langkah Damai itu pengkhianatan atau justru keberanian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like, share, dan subscribe channel Maret27. Karena di sini kita bahas politik pakai akal sehat dan senyum tipis. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami nggak ada soal mau di SP3 atau enggak.
Tujuan kita membuktikan ijazah itu 99,9% palsu. Jadi sekali lagi, yang sudah dipertontonkan selama ini nih, palsu. Udah. Tidak, Roy Suryo orang kenal tidak akan menyerah ya terhadap masalah ini. Tapi langkah hukum kan juga perlu. Apakah SP3 ini bisa dikatakan legal, sah atau tidak? Iya, kalau lihat prosedurnya cacat. Karena kalau melihat aturan dalam KUHP ya, ada teman yang memberitahu saya ada pasalnya, pasal 79, pasal 83. Meskipun itu lebih kepada pra-peradilan, pasal-pasal itu ya, dalam KUHP itu. Tapi artinya begini, apapun yang terjadi, terbitnya surat SP3 yang meloncat dasar pertimbangannya dari laporan, penetapan tersangka, tiba-tiba langsung SP3. Ini aneh. Karena tidak ada dasarnya. Misalnya di situ ada yang tadi sempat kita sebutkan dari awal. Ada misalnya restoratif justice. Restoratif justice pun sebenarnya tidak diatur di KUHP yang lama. Karena itu ada aturan Perkap itu, peraturan Kapolri kalau ada restoratif. Kalau KUHP yang baru ada tentang restoratif justice. Tapi kan itu kan harus ditulis juga di situ. Dan restoratif justice, Bang Indra, dasarnya adalah apa? Permintaan maaf. Ya, pasal 7983 itu kan pengakuan bersalah juga. Pengakuan bersalah. Ada nggak secara verbal diucapkan tapi nggak ada tertulis? Mereka nggak ngakuin kan? Nggak ada, apalagi tulisan tertulis. Kan tidak ada. Yang ada menurut Damai Hairul Lubis adalah surat tanggal 15 Desember yang justru meminta untuk pelepasan status tersangka. Dan konon dari Bang Egy, surat supaya permohonan cekalnya dicabut karena memang mau berobat ke Penang dan juga berobat waktu itu ke London kan. Gitu. Jadi artinya nggak ada. Kalaupun tidak ada tertulis hitam di atas putih, harusnya ucapan ada. Tapi kan menarik, justru ucapan yang kita dengar dan itu ada di WA sampai tadi siang saya masih di WA oleh Bang Egy, ya ini terbaru ya, yang tetap Bang Egy yang lucu aja mengucapkan selamat berjuang bro gitu, ya, gitu. Kemudian DHL juga menyampaikan dalam beberapa statement di TV tidak ada permintaan maaf. Kok tiba-tiba bisa muncul restoratif justice? Kok tiba-tiba bisa muncul SP3? Pengakuan bersalah ini kan nggak perlu dipublik ke telinganya Jokowi dan disaksikan oleh kuasa hukum, kan bisa juga. Tapi kan tidak ada itu. Jokowi juga kemarin ketika wawancara mengatakan, ya pertemuannya baik, silaturahmi. Hanya mengatakan silaturahmi. Meskipun para termonya mengatakan silaturahmi itu kan sudah lebih dari cukup dari permohonan maaf gitu. Bahkan mereka juga mengatakan, toh mereka sudah melakukan proses keakraban, rangkul-rangkulan dan lain sebagainya. Cuman kan begini, saya pun juga mengatakan bahwa foto rangkulan ini kan hoax juga, Bang Indra. Kan sempat beredar, saya juga sempat katakan. Ini apa? AI? Artificial Intelligence ini. Karena bajunya juga bukan ini yang dipakai pada saat peristiwa itu juga. Jadi artinya, upaya-upaya untuk mengkonstruksikan seolah-olah ada permintaan maaf itu coba dibuat. Tapi lucunya faktanya, Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis mengatakan tidak pernah ada minta maaf. Bahkan, ini yang menarik juga. Kan kita semua dengar, Egy Sujana berkali-kali mengatakan, kedatangan kami berdua ke Solo itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Jadi Solo itu dianggap Fir'aun gitu loh. Ucapan Bang Egy tadi selamat berjuang bro. Tuluskah atau sindiran? Nah, ini yang saya kemudian menjadi lucu aja. Udah tak anggap lucu-lucuan aja. Dan saya balas dengan senyum saja. Kenapa nggak memunculkan hal yang lain? Saya jawabnya gitu. Enggak karena ya mungkin beliau lagi berpikir karena atasnya panjang kan beberapa tulisan. Terus paling bawah itu khusus untuk saya. Selamat berjuang bro ini kan kita ingat di dalam Al-Quran juga itu kan ucapan dari Bani Israel. Ya, ketika Musa dan Harun, silakan kamu berjuang. Betul, kami di sini. Ya, dia nggak ikut gitu kan. Dia nggak ikut. Iya. Artinya udah ucapan Yahudi nih kan, Bani Israel. Itu kalimat itu yang muncul dalam. Betul. Makanya saya balas dengan senyum saja. Karena saya balas dengan serius kan nanti membuat pertanyaan malahan gitu loh. Jadi makanya saya balas dengan senyum saja. Udah cukuplah itu jawaban saya. Artinya Bang Roy Suryo ini udah melupakan nama Egy Sujana dalam bukan melupakan ya. Saya melihat bahwa ini mungkin dia memang sengaja ngeledek gitu ya. Ngeledek tapi kan juga itu jawaban dari pertanyaan saya ke dia. Saya pernah beberapa waktu yang lalu itu mengirimkan WA juga ke Bang Egy khusus adalah pecundang atau pejuang. Ini. Jadi ini khusus buat saya. Selamat berjuang ya, Brother Roy. Ya, malah ada Brother ya, Roy. Ya, gitu. Salam kawan-kawan, ya. Sehat. Ini dari Egy Sujana langsung. Hurufnya kecil sekali. Iya, tapi ini benar. Ada ya. Saya bisa pastikan ini ada. Iya, ini kan berarti apa? Jangan-jangan yang ini kita ingat lagi waktu Orde Baru ya. Cabut gigi. Itu. Siapa lupa kita. Iya. Terus kemudian malah yang saya ingat penyiarnya. Iya, penyiarnya itu. Kemudian Jangan-jangan di dalam barisan yang 8 ini ada gigi yang busuk itu yang kecabut. Makanya Bang Suryo terang-terang aja itu. Oh iya. Ada indikasi.
Ada sih, dari awal sebenarnya udah ada. Kawan-kawan TPUA juga menyatakan, bahkan kan Bang Egy kan terakhir juga memberikan surat penonaktifan kepada teman-teman TPUA. Ya, dipecat Termasuk, ya Rizal Fadila, Azam kan. Nonaktif ya, bukan dipecat nonaktif, ya? Oke. dinonaktifkan. Kemudian sampai ke Pak Rustam, sampai ke teman-teman yang lain ya gitu. Itu diberhentikan, ada 6 atau 7. Ya, tapi karena saya bukan bagian dari TPUA, karena saya hanya merupakan ahli yang sempat diminta oleh TPUA untuk meneliti ijazah Jokowi waktu itu, ijazah S1, maka ya saya nggak bisa masuk terlalu dalam untuk surat penonaktifannya teman-teman TPUA. Ya, tetapi kan ini kan menjadi hambatan psikologis habis ini. Ini saya mau bertanya langsung ya, Pak, untuk menyegarkan diri bahwa ini udah selesai ya, sudahlah. Fokus saja Bang Roy, Rismon sama Tifa ke depan. 3 Trisula. Tidak ada itu aja kami tetap fokus, Bang. Artinya saya kembali kepada cerita lucu-lucuan tadi. Saya tidak akan kemudian meminta misalnya 2 orang tadi kembali lagi ke pulau terpencil itu. Ya, tapi kita akan memperjuangkan. Saya akan tetap berjuang bersama 3 sahabat yang lain di TPUA, ya, Ibu Kurnia, kemudian Bang Rizal Fadilah dengan Pak Rustam, ya, atau bahkan bersama dengan 4 yang lain yang ada di kelompok yang tadi itu media. Tapi artinya saya pun tetap menganggap Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lulus mungkin lagi, ya ibaratnya kalau ada nakoda, ya seharusnya dalam suatu kapalnya mau tenggelam gitu, tapi kapal kami nggak tenggelam sih. Tiba-tiba nakodanya malah melarikan diri gitu kan. Ya kita nggak akan kemudian malah ikut melarikan diri, enggak. Kita akan upayakan supaya kapal itu tetap bisa berlayar sampai ke tujuannya. Jadi saya tetap kompak. Yang mengeluarkan SP3 ini kan penyidik Polda Metro Jaya. Apa langkah yang akan dilakukan Bang? Kita akan mempertanyakan karena berdasarkan ke siapa? Ke presiden? Oh enggak usah terlalu jauh ke sana. Ke Polda Metro atau bahkan ke lebih tinggi lagi, mungkin akan ke Propam atau mungkin akan ke tim yang katanya akan melakukan reformasi dan Polri itu. Lagi bikin laporan sekarang. Ya. Jadi artinya apa? Ini kan contoh ya, kalau tadi Bang Indra mengatakan, contoh hal yang sebenarnya tidak apple to apple, atau bahkan kalau dalam istilah hukum, tidak equality before the law, ya, antara perlakuan dari satu insan manusia terhadap insan manusia yang lain. Apalagi sekali lagi, kita ini dalam satu, atau kami ini dalam satu SPK, dalam satu laporan, dalam satu SPDP, yang itu belum ada proses atau belum ada putusan untuk dilakukan split sync. Kecuali split sync-nya itu sudah de jure. Split sync-nya baru de facto. Artinya de facto itu apa? Yang 5 orang di klaster 1, 3 orang di klaster 2, itu baru secara de facto dipisahin. De jure masih dalam satu surat perintah dimulainya penyidikan, masih dalam satu SPK, dan masih dalam satu ketetapan yang sama. Kok tiba-tiba bisa ada perlakuan yang ya menurut saya ya ilegal juga gitu. Ya, artinya ibarat kertas ini kan kalau ada 2 nama kan kertasnya disobek. Berarti ini nggak berfungsi semua kan? Betul. Harusnya apalagi, Bang? Kalau dalam istilah yang kita dulu sering dengar ya, misalnya dalam dalam bahan bakar gitu ya. Itu kan bahan bakar itu kan air murni. Nah, ini kan sebenarnya bahan bakarnya itu kan harusnya kan lagi dioplos gitu. Iya. Ya kan gitu, dioplos semuanya. Jadi kalau dalam bahan bakar ini ada istilahnya. Apa itu? Ini. Apa itu di baju itu? Pasti dioplos.